Artinya ketika cinta itu bertemu bukan mencari sosok-sosok yang sempurna, tapi belajar menerima ketidaksempurnaan pasangan kita dengan sempurna. One, two, three, four. Ambillah makna dari setiap cerita. Bray. Terus ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong perempuan Lain. ngomong-ngomong perempuan, kriteria seperti apakah yang perempuan Anda dambakan gitu? Kriteria seperti kamu. Oh, kenapa? Saya kan itu Putri Nurul. Kalau kriteria ya, kalau bicara kriteria, kalau saya mah kriteria enggak, kalau kita bangun kita nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk. Ya, intinya gini lah, intinya si cewek itu bisa menerima kita apa adanya. Terus karena kan setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kadang-kadang kita punya kelebihan, terus lawan kita itu punya kekurangan. Kadang-kadang kita yang punya kekurangan, terus lawan kita punya kelebihan. Artinya ketika cinta itu bertemu bukan mencari sosok-sosok yang sempurna, tapi belajar menerima ketidaksempurnaan pasangan kita dengan sempurna. Itu kalau cari pasangan. Jadi artinya yang penting intinya nurut, baik, solehah lah. Kalau Udah gitu doang. ya kalau perempuan Nurut, itu soleh, baik, nurut, baik. Intinya cintanya dia itu yang terutama cinta kepada Allah kayak gitu dan Rasulnya. Ya lah. Nggak mau yang lain-lain gitu. Kalau cinta Allah dan Rasul itu udah jelas pasti mencintai kita lah. Gitu. Tapi kalau cintanya hanya kepada kita semata, kadang-kadang menemukan yang lain pasti tergoda, pasti kita itu ditinggal karena memandangnya hanya kita seorang, bukan Allah yang memandang. Udah gitu doang. Terus nggak ada yang pengen seperti yang hafid Quran. Ya intinya itulah, kalau solehah itu mau hafid Quran mau enggak, kalau hafid Quran yang lebih bagus lagi, hafid Quran soleh itu lebih bagus lagi, hafid Quran nggak solehah yang masih perlu diperbaiki lah. Soalnya nggak hafid Quran mendingan gitu berarti. Mending solehah tapi nggak hafid Quran. Hafid Quran kemudian soleh itu lah. Tadi ngomongnya gitu. Paket komplit. Ya intinya maslahat lah, intinya maslahat kehidupan kita, karena kan kalau cari pasangan beda dengan cari pasangan untuk dinikmati dengan hanya sekedar untuk dipacari itu beda. Kalau hanya sekedar untuk pacaran mungkin nggak banyak pikiran mau kayak gimana, yang penting hati kita tertuju sama dia. Tapi kan kalau untuk dinikahi kita perlu pertimbangan, jangan sekedar suka, tapi ini maslahat buat kita. Kadang-kadang yang dipandang kita itu baik, ini baik, bagus, pokoknya kalau hidup dengan dia itu kita bakal bahagia, itu pandangan kita pribadi ya, itu pandangan kita pribadi. Tapi kan gini kan pandangan Allah kayak gitu. Akhirnya kita perlu istighfar untuk mencari jawaban agar supaya kita tahu kita ketika bersanding dengan seseorang yang kita cintai itu maslahat enggak buat dunia sampai ke akhirat kita. Karena kan pasangan berpasangan itu jangan hanya sekedar berpasangan di dunia, bersatu di dunia, tapi kan kita ini bersatu juga ya di surga yang sama, di tempat keindahan yang sama. Benar gak? Benar. Jadi jangan sampai di dunia itu bersama, cuman di akhirat nanti dipisahkan oleh dua tempat yang berbeda antara surga dan neraka. Mau gak kayak gitu? Kan gak mau. Ya intinya kalau ketika mencari pasangan itu yang penting maslahat buat kehidupan kita. Ketika sudah tahu ini maslahat dan enggaknya, baru yang kita rasa kita muncul di situ tuh. Sebenarnya kalau hanya sekedar memandang fisik, oh ini cantik, karena kan wanita cantik di muka bumi ini nggak satu, bahkan jutaan, ribuan, ratusan juta mungkinnya. Jadi kalau hanya sekedar memandang cantik gak ada habisnya. Iya benar. Tapi kita tuh harus bisa, karena cinta itu kan kadang-kadang fisiknya tuh biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau sudah cinta kadang-kadang fisik yang biasa itu menjadi luar biasa. Benar? Iya. Itu benar, berlebihan. Enggak berlebihan. Ada cantik membawa cinta, ada cinta membawa cantik. Nah ini yang paling membawa itu cinta membawa cantik. Kalau cantik membawa cinta itu mandang fisik, artinya harus cantik dulu baru cinta. Tapi kan sudah cinta mau cantik mau enggak itu akan terlihat luar biasa dalam pandangan kita itu. Hmm. Begitu Ibu. Terus
kalau misalkan udah menemukan ya perempuan yang seperti itu, ya yang anda datang lah. Terus tujuan kedepannya mau gimana ini? Punya tujuan nggak gitu? Tujuan dalam hal apa? Tujuan dalam hal ya hal apa aja? Punya niatan untuk dinikahi langsung atau dinikahi entar-entar? Bentar kapan? yang Kalau untuk saya pribadi kan saya punya target. Kalau sudah menemukan sosok yang seperti itu, intinya sudah dapat lah calonnya. Kan saya punya target saya itu nikah tuh umur 25. Umur 25 itu harus hafal Quran, tapi kalau nggak hafal juga saya akan tetap nikah. Jadi bisa dilanjut nanti setelah nikah ngapalinnya gitu mungkin. Nggak sulit. Hah? Nggak sulit. Semoga aja, karena kan soalnya gitu ya, saya juga punya teman di pondok belum hatam, cuman udah sampai 26 lah hafalannya, terus nikah. Niatnya pengen mau dilanjutin katanya setelah nikah, tapi nyatanya udah nikah itu susah. Saya tuh berpikir, iya, saya juga tahu, bahkan banyak alumni pesantren juga yang berkeluh seperti itu. Kalau sudah nikah itu ngaji itu sulit, kadang-kadang terhalang oleh seorang istri, kadang-kadang terhalang oleh kebutuhan. Saya kenapa yakin seperti itu? Kalau nggak tamat di umur 25, saya bisa akan lanjutkan setelah menikah untuk menghatamkan Al-Quran. Karena saya tuh udah dikasih isyarat sama guru saya waktu saya istiqoroh, terus dikasih gambarannya kayak gini. Sampai puncaknya guru saya mengatakan, nanti kamu hafal Qurannya itu setelah punya anak. Setelah punya anak baru khatam. Mungkin sebelum nikah ya saya sudah dapat berapa juz, mungkin 29 juz, nanti setelah nikah ya diselesaikan mungkin kayak gitu kan kita gak tahu. Cuman saya punya keyakinan itu aja, karena setiap ucapan guru itu yang saya rasakan, yang sudah saya alami, itu semuanya sudah terbukti gitu. Sudah terbukti. Iya, makanya saya yakin apapun yang saya tanyakan ke guru, ketika guru menyampaikan, udah saya yakin gitu. Karena kita sadar kita gak bisa apa-apa. Iya, kalau tanpa petunjuk guru, kalau tanpa doa guru, saya ngandelin itu aja. Tunjuk istihoroh kalau apa-apa dulu. Ya, kalau kadang-kadang saya mau istihoroh ini tanyain dulu ke guru. Bahkan kemarin mau istihoroh, ini gimana? Udah sendiri aja kerjain, jangan nanyain dulu, sendiri aja kerjain, belajar sendiri gitu. Kalau sudah kepepet baru nanyain ke guru, karena kayak gitu ya udah. Kalau sekarang itu kalau ada apa-apa sendiri lah istihoroh kayak gitu. Ada nggak cita-cita yang belum tersampaikan sampai saat ini? Ada nggak? Kita belum yang tersampaikan. Belum terlaksana. Iya, terlaksana. Ya, banyak sih. Banyak. Berarti belum kecapai semua. Ya, betul. Yang pertama hafal Quran, khatam 30 juz itu cita-cita saya di dunia belum tercapai. Kemudian kedua, memberangkatkan ke orang tua saya ke tanah suci itu belum tersampai. Karena waktu dulu saya membuat orang tua menangis itu karena keburukan dan kebijakan saya. Nah sekarang tuh saya pengen timbal balik kepada orang tua saya, ingin membuat air matanya berlinang itu karena prestasi yang sudah saya capai. Enak kayak gitu ya, antaranya pencapaian itu yaitu memberangkatkan orang tua ke tanah suci, itu yang belum bisa tercapai. Itu cita-cita di dunia. Ya kalau cita-cita untuk nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah SAW itu aja. Karena kalau tanpa hisab itu nggak tahu hisab, nggak tahu pada masa udah bangun tuh udah di surga ya. Nikmat ya. Bangun ada di surga. Iya lah. Ya udah sekarang aja tidur. Kalau dipikir itu. Nah, yang terakhir ada nggak pesan-pesan buat yang di rumah, buat para sahabat, para subscriber? Sahabat, pesan-pesan apa ya? Ya apa aja? Ya intinya Motivasi. cari terus kebenaran dan lakukan yang terbaik ya. Iya, cari terus kebenaran, apapun yang kita lakukan terus cari kebenaran sampai ketemu dan lakukan yang terbaik meskipun orang banyak mencela. Karena kebaikan yang kita lakukan itu
bukan mengharapkan pujian ataupun penghargaan dari seseorang, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan itu Allah yang langsung balas pada kita. Insya Allah kalau kita berniat baik, pasti Allah juga kasih yang terbaik buat kita. Gitu. Karena jangan banyak mengeluh, jangan banyak keluh kesah. Intinya gitu aja lah, sama-sama diganti. Udah, Dah, silahkan ditutup. tutup lah Ya, yang apa yang punya podcast silahkan saya mah yang dibaca. cuma bertanya. Ini tuh saya jauh-jauh dari Cariu berangkat ke sini Kemana tuh? ke masih teh Kerawang, Cikampek, Cikampek, Jatisari. ke Jatisari. Cuman ingin dipajak podcast ingin ditanyakan karena memang kemarin kan ada yang nanya tuh, mengang dong yang ditanya, jangan nanya mulu. Ya udah, akhirnya ada yang banyak. Ya udah saya kebetulan pas tadi itu jarak ke Seporo sekalian lah, karena dekat kan. Pokoknya jangan lupa share ke teman-teman kalian, buat teman-teman kalian kalau apa yang kalian tahu. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol pelotoknya gitu, biar kalian tuh tidak ketinggalan video-video yang terbaru gitu. Sekian dari saya, Aan Nur Bukhari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.